yakni tulang tempat tumbuh gigi, yaitu lisan, dan antara kedua kakinya, yaitu kemaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa berjumpa kembali, alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, kita akan mempelajari rubrik adab Islami, adab-adab yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab lisan. Pendengar yang budiman, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata bahwa salah satu pintu maksiat adalah lisan. Beliau mengatakan, menjaga lisan agar jangan sampai seorang mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Apabila ia berkata, hendaklah mengatakan sesuatu yang bisa diharapkan keuntungan padanya dan manfaat bagi agamanya. Apabila akan berbicara, hendaklah ia pikirkan, apakah dalam ucapan yang akan diungkapkan itu terdapat manfaat dan keuntungan atau tidak. Apabila tidak bermanfaat, hendaklah dia diam. Apabila bermanfaat, hendaklah ia pikirkan lagi apakah ada kata-kata lain yang lebih bermanfaat atau tidak. Hal itu agar ia tidak menyia-nyiakan waktu dengan perkataan pertama yang akan diucapkan tadi. Jika engkau ingin mengetahui apa yang ada di hati seorang, maka engkau dapat mengetahuinya melalui gerakan lisannya. Karena setiap ucapan dapat menunjukkan apa-apa yang terdapat di dalam hatinya, baik yang ia kehendaki ataupun tidak. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, mengapa pembahasan dalam masalah lisan menjadi begitu penting? Hal tersebut diantaranya adalah disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, lisan merupakan salah satu dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, yang tidak terhitung banyaknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat ke-8 sampai ke-9, Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, yang artinya, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lisan dan 2 bibir? Dari ayat ini kita mengetahui bahwa mata untuk penglihatan dan lisan serta bibir untuk berbicara merupakan anugerah dan kenikmatan yang harus kita syukuri. Pendengar, adapun cara kita mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan cara mengakui dalam hati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya pemberi nikmat, kemudian memuji Allah melalui lisan kita, dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam hal-hal yang diperintahkan serta diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang dan dimurkainya. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Mensyukuri nikmat lisan ini adalah dengan menggunakannya dalam hal-hal yang Allah ridhoi dan menahannya dari ucapan yang Allah murkai. Kemudian pendengar, sebab kedua yang menjadikan pembahasan lisan ini begitu penting adalah dikarenakan menjaga lisan merupakan konsekuensi keimanan seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya,
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik, atau kalau tidak, hendaklah ia diam. Apabila seorang berkata-kata yang tidak baik menurut syariat, maka hal itu adalah maksiat dan mengakibatkan turunnya keimanan. Semakin banyak maksiatnya, semakin rendah pula turun keimanannya. Lalu, sebab yang ketiga adalah dengan menjaga lisan, menyebabkan seorang mendapatkan ridha Allah dan masuk surga. Sebaliknya, dengan tidak menjaga lisan, dapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk neraka. Mengenai hal ini, telah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa menjamin bagiku antara dua rahang, yakni tulang tempat tumbuh gigi, yaitu lisan, dan antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku jamin baginya surga. Demikianlah pendengar, mungkin selama ini kita menganggap bahwa perkara lisan adalah perkara yang remeh. Namun, tidak demikian dalam pandangan syariat. Lisan bisa menjadi penyebab seorang masuk ke dalam surga, juga bisa menjadikan seorang masuk ke dalam neraka. Kemudian pendengar, sebab pentingnya pembahasan menjaga lisan adalah jika tidak menjaga lisan, maka dapat menyebabkan retaknya ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, ukhuwah Islamiyah merupakan buah dan konsekuensi keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan lainnya, tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah sempurna iman kalian sampai kalian saling cinta mencintai. Maukah aku beritahukan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu masih jahiliyah, permusuh-musuhan, maka Allah melunakkan antara hati kalian, menjadikan kalian orang-orang yang bersaudara dengan nikmat Allah. Dan kalian tadinya berada di tepi jurang neraka, maka Allah telah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian, agar kalian mendapat hidayah. Dan pendengar, sebab yang menjadikan pentingnya pembahasan tentang menjaga lisan adalah adanya perintah untuk berkata yang baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemampuan berbicara adalah salah satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia untuk berkomunikasi dan menyampaikan keinginan-keinginannya dengan sama manusia. Sebagaimana kita ketahui, ungkapan yang keluar dari mulut manusia adalah sangat beragam. Kata-kata yang keluar bisa berupa ucapan baik, buruk, keji, atau fitnah, dan lain sebagainya. Agar kemampuan berbicara yang menjadi salah satu ciri manusia ini menjadi bermakna dan bernilai ibadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan umat manusia untuk berkata baik dan menghindari perkataan buruk. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulu alladhi ahsan inna syaitana yanzi'u bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina." Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka, dan sungguh setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah."
serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, wajadilhum billati hi ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dalam riwayat yang sama, beliau juga bersabda yang artinya, jagalah diri kalian dari api neraka, walau sedekah dengan sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka dengan ucapan yang baik. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah di antara sebab yang menjadikan pentingnya pembahasan mengenai menjaga lisan. Oleh karena itu, mengetahui dan memahami adab-adab lisan merupakan perkara yang harus diketahui oleh setiap muslim. Dan insyaallah akan kita bahas adab-adab tersebut pada edisi yang akan datang. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.